Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana berkat rahmatnya kita dapat dipertemukan kembali dalam pertemuan ujian tengah semester. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Anugrah dengan NIM 12120200195 dari kelas 5E jurusan Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu dari mata kuliah Filsafat Islam, yaitu Dr. Haji Yudi Irfan Daniel SOSMAG. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemikiran filsafat Islam Ibnu Miskawayh. Di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu riwayat hidup Ibnu Miskawayh, pemikiran filsafat Ibnu Miskawayh, dan implikasi pemikiran filsafat Ibnu Miskawayh terhadap pendidikan agama Islam. Materi yang pertama adalah riwayat hidup Ibnu Miskawayh. Jadi riwayatnya, nama lengkap Ibnu Miskawayh adalah Abu Al-Khazim Ahmad Ibnu Muhammad bin Yaqub bin Miskawayh, atau lebih dikenal dengan Ibnu Miskawayh. Nama Miskawayh diambil dari nama kakeknya yang awalnya beragama Majusi atau Persia dan kemudian masuk Islam. Miskawayh memiliki gelar Abu Ali dan terkadang dianggap sebagai penganut aliran Syiah. Ia juga sering disebut dengan gelar Al-Khanajain, yang berarti bendaharawan, karena pada masa kekuasaan Abdul al-Baulah dari Bani Buwai, ia dipercayai sebagai bendahara. Miskawayh lahir di Rai atau Teheran, dan terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun kelahirannya. Beberapa penulis menyebutkan tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi, seperti Borgoliot, sementara yang lain menyebutkan tahun 325 Hijriah, seperti Abdul Aziz Izzat, sedangkan ia meninggal pada tanggal 9 Safar 421 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 16 Februari 1032 Masehi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Miskawayh yang memiliki prestasi yang baik berhasil memperoleh kepercayaan dari Abdul al-Baulah, seorang penguasa Islam yang pertama kali menggunakan gelar Syahinsyah, yang berarti maharaja, yaitu gelar yang digunakan oleh raja-raja Persia kuno. Selain itu, ia sangat memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan kesusastraan, sehingga tidak mengherankan ketika ia kemudian muncul sebagai seorang filosof, tabib, ilmuwan, dan punjangga. Karena bekerja selama waktu yang cukup lama di pemerintahan dan kantor negara, ia memiliki banyak keistimewaan. Ia memiliki pengetahuan yang luas tentang orang-orang pada zamannya dan mampu memperoleh informasi dari sumber aslinya. Selain itu, ia sangat memahami model administrasi dan strategi peperangan, sehingga ia dapat menuliskan beberapa peristiwa dengan jelas. Ia juga menguasai berbagai manuver politik dengan baik dan sering berbicara tentang perekonomian negara dengan sangat akurat. Bahkan menuliskannya menjadi sejarah politik yang sangat hidup. Ia merupakan sosok yang jujur dan objektif. Meskipun ia bekerja untuk pemerintah Buwayhi, Miskawayh tidak pernah menyembunyikan kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Bahkan ia berani membongkarnya dan mengadilinya. Miskawayh memiliki kemampuan luar biasa dalam mengungkapkan kepribadian seseorang, menjelaskan kerusakan pada zamannya, dan menuliskan pemandangan yang sangat mengerikan yang sulit dilupakan meskipun hanya dibaca sekali saja. Contohnya adalah tragedi eksekusi dan penyaliban Al-Halaj, kematian Ibnu Al-Furat, dan penyanderaan Wajir Ibnu Maklah. Selain itu, Miskawayh juga memiliki kelebihan dalam bidang filsafat akhlak. Sejak masa mudanya, ia telah mempelajari akhlak Persia dan Yunani. Keterlibatannya dalam dunia politik dan sosial membuatnya sangat matang dalam bidang tersebut. Selain itu juga sangat tertarik untuk mempelajari persoalan jiwa dan seluk-beluknya. Jadi dalam bidang ini, ia menulis berbagai buku, termasuk buku yang berjudul Tahzib al-Akhlaq, Al-Fawj al-Asghar, dan buku
berbahasa Persia yang berjudul Jawi dan Hund, yang berarti akal yang kekal. Tidak banyak yang mengetahui dengan pasti tentang riwayat pendidikan Miskawai, namun dugaan kuat adalah bahwa pendidikannya tidak banyak berbeda dengan anak-anak sesamanya pada masanya. Ia belajar di surau-surau tentang membaca, menulis, dan mempelajari Al-Quran, dasar-dasar dan tata bahasa Arab, serta ilmu membuat syair. Setelah itu, ia mempelajari ilmu-ilmu fikih, hadis, sejarah, dan matematika. Namun, perkembangan ilmu Miskawai banyak diperoleh dengan jalan membaca, terutama dalam bidang sejarah, filsafat, dan sastra. Hingga saat ini, Miskawai lebih banyak dikenal sebagai seorang sejarawan dan filosof, yaitu tentang pemikiran filsafat Ibnu Miskawai. Jadi dalam filsafat, Ibnu Miskawai tidak memberikan pengertian-pengertiannya. Beliau hanya membagi filsafat menjadi dua bagian, yaitu bagian teori dan bagian praktik. Kalau bagian teoritik merupakan kesempurnaan manusia yang mengisi potensinya untuk dapat mengetahui segala sesuatu. Hingga dengan kesempurnaan ilmunya itu, pikirannya benar, keyakinannya benar, dan tidak ragu-ragu terhadap kebenaran. Sedangkan bagian yang praktik merupakan kesempurnaan manusia yang mengisi potensinya untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan moral. Akhir dari kesempurnaan moral adalah sampai dapat mengatur hubungan antar sesama manusia, hingga tercipta kebahagiaan hidup bersama. Jika manusia berhasil memiliki kedua bagian filsafat, yang teoritik dan yang praktik tersebut, maka berarti ia telah memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari al-huluk atau al-hulk, yang secara etimologi berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperwiraan, ketaatan pada jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sebagaimana Rasulullah menegaskan dalam hadis bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini disebutkan mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Akhlak itu sesungguhnya perpaduan antara lahir dan batin. Seorang dikatakan berakhlak apabila seiman antara perilaku lahir dan batinnya. Karena akhlak itu juga terkait dengan hati, maka pensucian hati adalah salah satu jalan untuk mencapai akhlak mulia. Jadi dalam pandangan Islam, hati yang kotor akan menghalangi seseorang mencapai akhlak mulia. Boleh jadi dia melakukan kebajikan, tetapi kebajikan yang dia lakukan bukanlah tergolong akhlak mulia karena tidak dilandasi oleh hati yang mulia pula. Disinilah letak akhlak dengan etika atau moral. Pada tataran akhlak berperan ganda lahir dan batin, sedangkan etika dan moral berada pada tahapan lahiriah. Akhlak dapat dibentuk melalui beberapa metode, yaitu metode ta'lim. Metode ini adalah melakukan transfer ilmu kepada seseorang, mengisi otak seseorang dengan pengetahuan yang berkenan dengan baik dan buruk. Yang kedua, metode pembiasaan. Metode ini merupakan kelanjutan dari metode ta'lim. Melalui pembiasaan seseorang, metode ini merupakan kanak-kanak, terutama kanak-kanak akan tertanam kepadanya kebiasaan baik dan menjauhi kebiasaan buruk. Yang ketiga ada metode latihan. Metode latihan itu hampir sama dengan metode pembiasaan, hanya saja sudah ada unsur paksaan. Dan yang ketiga metode mujahadah. Mujahadah tumbuh dalam diri seseorang untuk melakukan perbuatan baik, dan dalam melakukan itu didorong oleh perjuangan batinnya. Jadi, pemikiran Miskawai masih banyak yang harus dikaji, seperti metafisika, psikologi, dan filsafat sosial lainnya. Pengkajian lebih luas dan mendalam tentang filsafat Ibnu Miskawai akan besar faedahnya bagi kita bangsa Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan menuju tercapainya manusia Indonesia seutuhnya. Bahan bacaan yang amat langka di Indonesia tentang Ibnu Miskawai perlu mendapat perhatian para ilmuwan muslim. Sebagai seorang filosof akhlak, pemikiran Ibnu Miskawai dalam pendidikan tidak bisa dilepaskan dari konsep tentang manusia dan akhlak. Maka berbicara tentang pemikiran pendidikan Ibnu Miskawai lebih tepat jika dikaji terlebih dahulu tentang dasar pemikiran beliau yang terkait dengan tingkatan daya akhlak, baik dari segi potensi, pendidikan akhlak, metode yang digunakan dan lingkungan. Sebagaimana dijelaskan
ada tingkatan potensi manusia, jadi pandangan Ibnu Miskawi terhadap manusia tidak jauh berbeda dengan pandangan para filsuf lainnya. Menurut beliau, di dalam diri manusia terdapat 3 macam daya atau potensi, yaitu potensi bernafsu yang disebut al-nafs bahimiyat, macam daya atau potensi yaitu potensi yang menempati potensi yang rendah, yaitu potensi berani yang disebut dengan al-nafs al-sabuiyat sebagai potensi pertengahan, dan yang ketiga potensi berpikir yang disebut al-nafs al-nadhikoh yang menempati posisi tingkatan potensi tertinggi. Ketiga daya tersebut merupakan unsur rohani manusia yang asal kejadiannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang dikutip Heri Gunawan dalam Abu Dinata, Ibnu Miskawi dalam bukunya Tahzib al-Akhlaq wa Tahrir al-A'rab memahami bahwa unsur rohani berupa daya bernafsu dan daya berani berasal dari unsur materi, sedangkan daya berpikir berasal dari arwah Tuhan. Oleh karena itu, unsur yang berasal dari materi akan hancur bersama hancurnya badan, sedangkan unsur yang berasal dari ruh Tuhan tidak akan mengalami kehancuran. Lebih lanjut, Ibnu Miskawi mengatakan bahwa hubungan daya bernafsu dan daya berani dengan jasad pada hakikatnya saling mempengaruhi kuat atau lemahnya, sehat atau sakitnya kedua macam jiwa tersebut. Kedua macam jiwa ini dalam melaksanakan fungsinya tidak akan sempurna kalau tidak menggunakan alat bendawi atau badani yang terdapat dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, Ibnu Miskawi terlihat bahwa manusia terdiri dari unsur jasad dan rohani yang saling terhubung. Yang kedua, tentang akhlak. Pemikiran Ibnu Miskawi dalam bidang akhlak memiliki keunikan dari ciri khas tersendiri. Pemikiran akhlak beliau banyak dipengaruhi oleh para filsuf Yunani seperti Aristoteles, Plato, dan Galen, yakni meramu pemikiran tersebut dengan ajaran agama Islam. Selain itu, Ibnu Miskawi juga dipengaruhi filsuf Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ar-Razi, serta filsuf yang lainnya. Oleh karena itu, cara pemikiran Ibnu Miskawi dapat dikategorikan ke dalam tipologi etika filosof atau etika rasional, yaitu pemikiran etika yang banyak dipengaruhi oleh para filsuf. Karakteristik pemikiran Ibnu Miskawi dalam pendidikan akhlak secara umum dimulai dengan pembahasan tentang akhlak. Atau karakter atau watak. Jadi menurut beliau, watak itu ada yang bersifat alami dan watak yang diperoleh melalui kebiasaan dan latihan. Kedua watak tersebut pada hakikatnya tidak alami. Walaupun kita diciptakan dengan menerima watak, akan tetapi watak tersebut akan diusahakan melalui pendidikan dan pengajarannya. Implikasi pemikiran filsafat Ibnu Miskawi terhadap pendidikan agama Islam. Pemikiran Ibnu Miskawi mengenai pendidikan akhlak berhubungan erat dengan pendidikan Islam. Tujuan, tugas, berbagai metode, serta cakupan pendidikan akhlak muncul pada pendidikan Islam. Jadi berikut pemikiran Ibnu Miskawi tentang konsep pendidikan akhlak terhadap pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan pendidikan akhlak. Ibnu Miskawi mengatakan bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik, sehingga mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan yang sejati dan sempurna. Bahwa kebahagiaan merupakan persoalan utama dan mendasar bagi kehidupan umat manusia dan sekaligus bagi pendidikan akhlak. Sesuai dengan pemikiran Ibnu Miskawi mengenai kebahagiaan ia merupakan kebaikan. Kebahagiaan juga merupakan kesempurnaan dan tujuan dari kebaikan. Sesuatu yang dikatakan sempurna ialah ketika berhasil diperoleh, maka kita tidak akan memerlukan sesuatu yang lainnya. Miskawi 1997. Lalu, tugas pendidikan akhlak. Menurut Ibnu Miskawi, pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk meluruskan peserta didik melalui ilmu rasional, agar mereka dapat mencapai kebahagiaan intelektual, dan mengarahkan peserta didik pada disiplin praktis serta aktivitas intelektual agar dapat mencapai kebahagiaan praktis. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pandangan Ibnu Miskawi tentang pendidikan sesuai dengan pandangan tentang jiwa yang ada dalam diri. Manifestasi pemikiran Ibnu Miskawi tentang pendidikan akhlak yaitu kebaikan hati, kebahagiaan, keadilan, timbulnya rasa cinta, kesehatan jiwa. Lalu ada tentang metode pendidikan. Terkait dengan metode pendidikan akhlak, menurut Ibnu Miskawi dalam upaya
mencapai akhlak yang baik, maka seseorang perlu melakukan dua hal utama. Yang pertama, kemauan yang sungguh-sungguh untuk berlatih secara terus-menerus dan menahan diri untuk memperoleh keutamaan dan kesopanan yang sebenarnya adalah sesuai dengan keutamaan jiwa. Kedua, menjadikan pengetahuan dan pengalaman orang lain sebagai cermin bagi dirinya, yaitu pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan hukum akhlak yang berlaku sebagai sebab munculnya kebaikan dan keburukan bagi manusia. Dengan cara ini, seseorang tidak akan hanyut kepada perbuatan yang tidak baik karena ia bercermin kepada perbuatan buruk dan akibat buruk yang dialami orang lain. Adapun macam-macam metode yang lahir dari pemikiran Ibnu Miskawai, yang pertama metode kerjasama, yang kedua metode pengibaratan, dan yang ketiga metode materi pendidikan akhlak dan tentang lingkungan pendidikan, tentang konsep pembelajaran. Metode kerjasama adanya metode cocok diterapkan pada pendidikan Islam sebab menurut Ibnu Miskawai, manusia itu makhluk yang lahir dengan membawa kekurangan yang harus disempurnakan. Kalau metode pengibaratan, pada pemikiran Ibnu Miskawai seringkali ditemukan berbagai perumpamaan yang menjadikan para pembaca paham akan isi yang disampaikan seperti kebaikan manusia terletak pada berpikir. Karena itulah ciri khas yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu sebaik-baik manusia ialah yang berpikir. Adapun tentang materi pendidikan akhlak, Ibnu Miskawai mencoba mengklarifikasi materi pendidikan akhlak ke dalam 3 klarifikasi, yaitu yang pertama, hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh manusia, yang kedua, hal-hal yang wajib bagi jiwa manusia, yang ketiga, hal-hal yang wajib bagi hubungan dengan sesama manusia. Pembagian semacam ini tidak terlepas dari pembagian tentang daya jiwa manusia. Lalu ada tentang lingkungan pendidikan. Kebahagiaan tidak akan dapat dicapai oleh manusia tanpa bantuan orang lain. Kebahagiaan bisa dicapai jika manusia bekerja sama, saling tolong-menolong, dan saling melengkapi. Kondisi tersebut akan tercipta jika sesama manusia saling mencintai. Menurut Ibnu Miskawai, sebaik-baik manusia adalah orang yang berbuat baik terhadap keluarga dan orang-orang yang masih ada hubungan saudara atau anak, orang yang memiliki hubungan dengan saudara, kerabat, keturunan, rekan, tetangga, dan lain sebagainya. Lalu ada tentang konsep pembelajaran. Menurut Ibnu Miskawai, pembelajaran itu tidak akan berjalan dalam jalannya yang benar kecuali jika memperhatikan berbagai prinsip dasar. Pertama, memperhatikan persiapan perbedaan individu yang berbeda di antara para individu manusia. Yang kedua, menjaga keseimbangan perilaku siswa dalam aturan yang bersifat khusus, yang sesuai dengan perkembangan anak baik dari segi psikis, jiwa maupun fisiknya. Dari pemaparan di atas, konsep pemikiran pendidikan Islam Ibnu Miskawai adalah tentang pendidikan akhlak, di mana akhlak merupakan karakter yang menetap di dalam jiwa, diperhatikan dengan penjagaan dan hal-hal yang bisa merusak akhlak. Dari akhlak yang telah menjiwai dalam diri manusia kemudian diaktualkan melalui perbuatan-perbuatan yang mencerminkan akhlak yang baik. Dapat dikatakan melalui perbuatan yang mencerminkan akhlak yang baik akan akhlak tercipta dari pembawaan manusia itu sendiri dan juga bisa tercipta dari pendidikan, pengajaran, dan pengalaman yang dialami. Yang pertama, akhlak yang bertolak dari pembawaan. Misalnya, ada orang yang gampang marah karena hal yang sepele, takut menghadapi sesuatu kejadian tertentu, cemas, dan sebagainya. Yang kedua, akhlak yang tercipta melalui kebiasaan dan latihan yang pada mulanya keadaan ini terjadi karena pertimbangan dan pikiran, namun kemudian melalui praktik yang terus-menerus kemudian menjadi karakter. Ketiga pembahasan telah saya paparkan, saya akan sampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi pemikiran filsafat Ibnu Miskawai adalah, nama lengkap Ibnu Miskawai adalah Abu Al-Fajib Ahmad Ibnu Muhammad bin Yakub bin Miskawai. Miskawai lahir di Rai atau Teheran. Pada tahun kelahiran memiliki beberapa perbedaan, ada yang menyebutkan pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi, ada pula yang menyebutkan pada tahun 325 Hijriah. Ia meninggal 9 Safar 420 Hijriah, 21 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 Februari 1032 Masehi. Ibnu Miskawai membagi filsafat menjadi dua bagian, ada bagian teori dan bagian praktik. Bagian teoretik merupakan kesempurnaan manusia yang mengisi potensinya untuk dapat mengetahui segala sesuatu hingga dengan kesempurnaan ilmunya.
keyakinannya benar dan tidak ragu-ragu terhadap kebenaran. Sedangkan bagian yang praktik merupakan kesempurnaan manusia yang mengisi potensinya untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan moral. Pemikiran Ibnu Miskawai mengenai pendidikan akhlak berhubungan erat dengan pendidikan agama Islam. Tujuan, tugas, berbagai metode, serta cakupan pendidikan akhlak muncul pada pendidikan Islam. Mungkin cukup sekian materi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.